Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh beliau Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Melukung, dan agenda ini saya akan mewawancara beliau tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah, baik tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Baik Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, maaf Pak ya, saya mau mengganggu Bapak sedikit, mengambil waktu untuk wawancara mengenai kasus-kasus yang terjadi selama ini di sekolah ini Bapak. Mungkin selama ini kasus-kasus yang sudah terjadi banyak Pak ya, mungkin salah satunya bisa Bapak ceritakan kasus apa aja Pak yang selama ini terjadi di sekolah. Baik, terima kasih Pak ya. Iya. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi di tahun-tahun ini. Mungkin yang kita angkat sekarang kasus yang terbaru nih Pak ya. Iya. Sewaktu kelulusan siswa kita di tahun ini. Kemarin sebelum semester ini ada orang tua siswa yang menyampaikan pertama ke wali kelas 9 khususnya mengenai nilai. Jadi orang tua tidak sih sebenarnya menuntut ya, mungkin meminta bantu kepada kita sekolah gimana caranya anak ini bisa dinaikkan nilainya gitu. Yang tadinya baik biar lebih baik karena anak ini mau mendaftar di sekolah favorit gitu. Jadi membutuhkan nilai yang tinggi gitu Pak ya. Jadi mengapa saya ini mengangkat kasus ini? Karena dilema juga Pak Yan. Oh iya Pak, oke. Dilema juga kalau kita tidak memberi nilai, kasihan dengan anak ini kan. Anak ini mau sekolah di sekolah favorit, orang tuanya menyanggupi, cuma karena nilai tidak nyampai ke situ, jadi tidak bisa masuk. Di satu sisi seperti itu, cuman di sisi lain kita ini kan di sini ada peraturan Pak Yan yang harus kita patuhi bersama. Jadi serasa tidak adil rasanya kalau kita menganak emaskan anak ini. Iya. Gimana nasib anak-anak yang lain kalau kita bersikap seperti ini. Jadi itu dilema yang tadi saya sampaikan memang susah gitu. Iya, baik Pak. Satu sisi memang harus seperti itu, sisi lain memang berbeda. Jadi itu Pak Yan yang sementara ini yang kita diskusikan bersama bahwa memang kita tidak akan mengikuti apa yang diminta oleh orang tua. Ya baik Pak. Jadi Bapak sudah beberapa kasus Pak yang Bapak ceritakan. Jadi Pak, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau tadi rujukan moral? Ya, seperti yang jadi awal tadi, mengapa kasus ini saya kira ini penting. Mengenai ini berarti kita nanti evaluasi refleksi gitu Pak ya. Apakah dalam pembelajaran kita sehari-hari ini ada masalah gitu. Jadi anak ini kok bisa nilainya rendah gitu. Ini perlu kerjasama nih sepertinya Pak Yan antara guru, kepala sekolah ataupun orang tua. Kalau untuk meninggikan rate harusnya dari awal semester pertama. Iya betul. Itu kan mengumpulkan nilai itu kan dari semester 1 sampai semester 5. Artinya dari semester pertama itu orang tua udah mulai genjot anak. Dan kita kan hanya setengah hari di sini. Jadi harus include dengan orang tua yang membantu nanti di sore harinya dan malam harinya gitu kan. Baik, berarti dalam mengidentifikasi Pak perlu ada refleksi Pak ya dengan mengevaluasi tadi dan kerjasama dengan kolaborasi dengan guru. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi selama ini yang saya lakukan di sekolah ini kolaborasi Pak. Iya betul ya. Jadi saya tidak akan mengambil keputusan sepihak gitu. Saya tetap melibatkan beberapa elemen, guru, orang tua yang pastinya dan siswa. Nah itulah elemen yang penting untuk menyelesaikan segala keputusan yang ada.
Jadi tidak harus ujuk-ujuk siswa ini dikeluarkan aja, enggak seperti itu. Tetapi kita harus menyeimbangkan, jadi tidak merugikan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang disalahkan gitu Pak ya. Oke baik Pak, itu tadi pengambilan keputusan tadi Pak ya. Nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, langkah-langkahnya ini banyak nih Pak ya. Oke. Yang pertama mungkin kita identifikasi lah masalah. Jadi kadang ada anak-anak melaporkan ke kita kan, datang permisi Pak si ini melakukan ini di kelas, tapi kita tidak langsung percaya juga kan. Kita harus datangkan yang dituduh, datangkan yang terkena tadi, ataupun datangkan yang korban, terus yang saksi. Semua itu kan harus kita korek informasi biar masalah ini memang betul-betul terjadi atau tidak. Oke Pak, itu tadi langkah-langkahnya memang harus mengidentifikasi masalah tadi Pak ya, tidak langsung merugikan, supaya tidak merugikan semua pihak Pak ya. Oke baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Ya, selama ini kita efektif itu karena kerjasama tadi, karena kolaborasi. Ya, yang saya bilang di awal bahwa semua elemen itu memang harus dilibatkan, terutama orang tua nih. Kita tidak bisa menomorduakan orang tua, karena orang tua ini perlu tahu apa masalah anaknya di sekolah. Jadi kadang kita Pak Yan tahu sendiri kan, kadang ada masalah orang tua panggil gitu. Jadi beruntung kita di lingkungan ini Pak Yan, karena orang tua juga mendukung kemajuan sekolah, kemajuan anak juga. Jadi segala sesuatu yang diperlukan oleh sekolah, orang tua tetap mendukung gitu. Iya Pak, oke berarti kan memang kolaborasi antara orang tua itu perlu Pak ya? Oke baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik Pak? Yang merupakan tantangan Pak selama ini? Hal-hal yang mempengaruhi tadi waktu mungkin ya Pak ya. Betul, Pak, ya. Terus lingkungan itu sangat berpengaruh untuk pengambilan keputusan. Betul, Pak. Waktu kita juga, misalkan waktu kita tidak bisa buru-buru untuk mengambil keputusan. Seperti halnya kemarin Pak, ini gimana anak? Apakah langsung kita skor aja? Kita juga tidak bisa seperti itu, gali informasi dulu. Hari berikutnya baru datangkan orang tua. Ujung-ujung kan dapat sinkron nih. Ya betul Pak. Jadi tidak ada konflik, ujung-ujungnya memang diselesaikan dengan baik. Gitu. Oke Pak, tadi sangat baik Pak ya. Jadi memang harus kita dulu mendengarkan semua pihak supaya tadi tidak saling jadi harus ada kolaborasi tadi. Ya betul Pak ya. Tidak merugikan semua pihak. Oke Pak. Jadi selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya seperti apa atau prosedurnya apa yang Bapak jalankan? Ya, ada kalanya kita bisa menyelesaikan semua masalah di tempat, tergantung dari beratnya kasus itu. Ada kalanya memang kita harus siapkan waktu beberapa jeda untuk menyelesaikan masalah. Contohnya kita kan kalau di SMP ini untuk masalah nilai, masalah kedisiplinan, kita kan setiap hari Sabtu itu waktu luang ya untuk kita diskusi, untuk kita penyelesaian masalah, apakah KPM dan lain sebagainya, itu kita terjadwal gitu. Kecuali memang yang tadinya memang harus diputuskan cepat gitu. Tetapi hal yang tadi kolaborasi tetap perlu dilakukan. Oke baik Pak, jadi memang melihat juga waktu Pak ya, memang kadang memang harus ada kita selesaikan di waktu itu, kemudian kita diskusi bersama untuk menyelesaikannya. Oke Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ini faktor yang mendukung ya, faktor pendukung. Saya ini beruntung di sekolah ini bertugas karena memang didukung oleh guru-guru yang luar biasa Pak ya. Jadi guru-guru di sini semuanya sudah terbiasa dengan kerjasama. Jadi apapun segala sesuatu pun
kita selesaikan dengan kerjasama tadi. Jadi intinya tugas itu ndak berat kalau kita memang ada kolaborasi, ada kerjasama di dalam organisasi ataupun di dalam sekolah itu. Oke Pak, baik. Jadi Pak, jadi dari semua hal yang Bapak tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di Dimentika Pak? Ya, jadi untuk semua dari awal sampai akhir, untuk semua masalah kita tidak bisa terlepas dari diskusi tadi, dari kolaborasi, dari kerjasama antar guru, semua elemen ya. Iya. Jadi guru, siswa, masyarakat, terus lingkungan sekolah yang nyaman tadi itu sangat mempengaruhi semua semua kegiatan, semua masalah yang bisa diselesaikan. Jadi selama ini kita memang karena sudah membudaya tadi, jadi semuanya bisa terselesaikan dengan baik gitu Pak ya, nggak ada kendala sih. Baik Pak. Oke baik Pak, apa yang Bapak tadi sudah sampaikan sangat luar biasa Pak. Mungkin untuk hari ini cukup wawancaranya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih Pak. Sukses terus ya. Ya ada kekurangan Pak, saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Pak. Oke baik. Saya mohon maaf Pak, hari ini Pak saya minta waktu sedikit untuk wawancara tentang masalah-masalah atau kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Ya. Baik Pak, mungkin di sekolah Bapak sering banyak terjadi kasus-kasus siswa sekarang yang terjadi. Nah, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika IPK atau rujukan moral? Ya, kalau ditanya masalah kasus Pak ya, memang cukup beragam dan banyak terjadi di sekolah saya. Tadi ditanyakan terkait tentang bagaimana cara mengidentifikasinya. Yang pertama, biasanya saya lakukan itu dengan cara melakukan deteksi awal Pak. Jadi kita telusuri dulu kan, masalahnya apa, kemudian setelah itu kita melakukan pemetaan. Jadi kita petakan masalah-masalah yang sebenarnya lebih banyak terjadi dan menjadi prioritas untuk agar segera bisa diselesaikan. Gitu, Pak. Oke Pak, berarti di sini harus mengidentifikasi dulu Pak ya. Ya. Oke Pak, setelah mengidentifikasi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Tentunya kita harus bisa memilih langkah-langkah yang diprioritaskan Pak ya. Karena ini kan ada dua hal yang menjadi pelanggaran, tetapi ada hal juga yang menjadi sebuah komitmen bersama bagi guru untuk bisa, karena anak ini punya suatu kelebihan. Ya betul. Oke. Yang pertama itu kita melakukan penggalian info Pak dari berbagai sumber, baik itu dari orang tuanya, kemudian dari guru tersebut, wali kelasnya, dan juga dari teman sebaya. Kemudian setelah itu baru kita memilih langkah-langkah yang tepat, prioritas, agar tidak salah Pak dalam melakukan atau membuat sebuah keputusan. Barangkali seperti itu Pak. Oke baik Pak, berarti ini menggali informasi dulu Pak ya. Oke Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Saya kira tidak ada langkah-langkah yang paling baik selain itu kita sebagai guru memberikan suri tauladan Pak, artinya memberikan contoh lah. Iya. Sudah. Oke Pak. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema IPK? Terkadang Pak, kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu memposisikan kita sebagai pengkritik atau pemberi nasihat kepada anak-anak. Nah, saya merasa bahwa ada suatu sikap yang bisa membuat mereka merasa lebih menghargai itu. Kita memposisikan diri kita sebagai rekan sahabat bagi kita. Itu pertama yang saya berikan. Kemudian setelah itu kita berikan solusi kepada mereka dengan memberikan pilihan-pilihan Pak. Bagaimana mereka sendiri yang menyelesaikan, mencari solusinya. Kita berikan pilihan-pilihan. Itu mereka sendiri yang mencari solusinya Pak ya. Baik, mungkin beberapa proses yang Bapak sudah sampaikan, mungkin ada tantangan Pak ya. Jadi selama ini hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus Dimentika apa aja Pak? Saya kira dari sisi bahasa ya, artinya cara mengimplementasikan yang mereka. Itu
yang pertama yang memang bahasa kita sulit kita pahami gitu kan. Jadi kita harus bisa menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Nah, makanya tadi ada apa namanya korelasinya dengan cara kita memposisikan kita sebagai sahabat mereka. Itu yang pertama. Kemudian saya rasa juga ada faktor X lainnya, termasuk lingkungan di orang tua. Oke, baik bagus. Dan akhirnya selama ini dengan mengkomunikasikan Pak ya, kemudian mungkin juga tadi ada apa yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang sudah sering saya lakukan itu sifatnya kondisional Pak. Artinya ketika ada permasalahan kita selesaikan di tempat, tapi nanti ada tindak lanjutnya, dia bertahap namun tetap kontinu Pak. Oke, pembinaannya baik Pak ya. Oke baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya kira memang faktor lingkungan ya, terutama rekan sejawat itu yang saling mendukung. Nah, itulah salah satu faktor yang paling saya rasakan bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang Oke baik Bapak, berarti Pak di sini ada kolaborasi Pak ya antara teman sejawat. Oke Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Barangkali yang saya rasakan ya untuk menyelesaikan sebuah masalah terkait dilema etika ini, kita harus mampu menjalin komunikasi dan juga tidak lupa memang kolaborasi yang baik di antara teman sejawat dengan segala elemen yang dari sekolah. Itu salah satu hal, komunikasi dan juga kolaborasi. Oke Pak, komunikasi dan kolaborasi Pak ya. Baik Pak, untuk hari ini mungkin cukup wawancaranya. Apa yang Bapak sampaikan sangat luar biasa. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih Pak. Selamat pagi. Sama-sama Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.